Puji Tuhan, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini kita patut bersyukur karena kasih-Mu, kasih Tuhan begitu besar bagi kita semua. Hari ini kita dapat kembali bertemu, memuji dan membesarkan nama Tuhan, karena hanya Dialah Tuhan yang sanggup menolong kita semua, menyertai kita, memberi kekuatan, memberi kesehatan, dan tentunya memberkati dalam segala hal. Kami sangat berterima kasih atas dukungan doa Bapak Ibu sekalian, sidang jemaat Tuhan, di mana kami suami istri boleh tiba kembali bersama-sama dengan saudara sekalian. Kalau mengingat ketika kami berangkat, ketika berada di Jakarta, telepon semua berdering dan WA dan berkata kepada kami, Pak Pendeta Hendrik, pasti pesawatnya tidak akan sampai ke Manado, bisa mungkin mendarat di lain tempat. Adik saya juga telepon ke saya berulang-ulang karena tidak ada pesawat yang bisa mendarat hari ini, karena angin, hujan yang lebat, bahkan kota Manado banjir seperti apa yang sedang terjadi di Semarang ini sekarang ini. Saya berkata, kalau Tuhan sudah mengizinkan kami berada di Jakarta dan menuju Manado, kami yakin kami akan tiba dengan selamat di Manado. Sebelum naik lagi pesawat, adik kami mengingatkan lagi, pasti tidak bisa sampai. Rekan nama Tuhan juga mau WA, tidak mungkin, karena derasnya angin, derasnya hujan, dan pada tumbang pohon-pohon, dan banjir, longsor di sana sini. Tapi saya jawab, tidak, kami pasti mendarat dengan selamat. Ketika kami sudah terbang menuju Manado, pada saat berada di Manado, kami lihat cuacanya reda. Kami lihat lampu-lampu di Manado di bawah semua terang benderang. Dan saya berkata dalam hati, terima kasih Tuhan, kami akan mendarat dengan selamat. Dan puji Tuhan, benar, kami naik Garuda, mendarat dengan selamat. Dan ketika kami keluar, sedang desas-desus, kok mendadak berhenti hujan, kok angin mendadak berhenti. Yang menjemput kami sudah ditelepon istrinya, sudah pulang aja Pak, percuma, tidak mendarat kapalnya, pesawatnya tidak akan mendarat. Tapi dia tetap menunggu dengan sabar. Setelah kami keluar, naik di mobil, kembali hujan turun dan angin kembali. Puji Tuhan, kami tiba dengan selamat. Kalau kita hidup dengan Tuhan dan perkataan iman kita dengan sungguh-sungguh, pasti mujizat Tuhan menolong, menyertai, menyatakan kepada kita orang yang percaya. Mereka semua heran karena mendadak hujan berhenti, mendadak angin berhenti, dan cerah. Pesawat yang kami naikin terus mendarat dengan baik dan tidak ada halangan. Dan mereka terheran-heran karena setelah kami
pesawat mendarat, kami naik mobil, mendadak hujan lebat dan angin. Di sinilah kita melihat kalau kita sungguh-sungguh hidup dengan Tuhan, kalau kita sungguh-sungguh bersandar kepada Tuhan, apa yang kita harapkan dari Dia itu pasti akan kita alami. Karena tidak ada Allah yang seperti Allah kita. Tidak ada Tuhan yang seperti Tuhan kita. Dia menciptakan langit dan bumi ini hanya dengan satu ungkapan, terciptalah langit dan bumi serta isinya. Dan kuasa yang sama sampai jam detik ini tidak pernah berubah. Dia tetap Allah, Dia tetap Tuhan yang menjanjikan pertolongan bagi seluruh umatnya. Dia tidak pernah ingkar janji. Saya ajak kita melihat dalam Kejadian pasal 1 ayat yang ke-1. Kita memperhatikan di sana. Lalu saya membaca dari bahasa asli. Bahasa asli Alkitab kita dalam PL atau Perjanjian Lama tertulis dalam bahasa Ibrani. Berbunyi demikian, Kejadian 1 ayat yang ke-1, bersih bara Elohim et ha-shemayim wa et ha-aretz. Yang pertama kita membaca dan memperhatikan dikatakan bersih bara Elohim. Elohim di sini adalah menunjukkan adalah Allah yang dahsyat, Allah yang perkasa, Allah yang maha kuasa. Allah menciptakan segala sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Itulah Allah yang kita sembah. Dan sampai detik ini Allah, itulah Elohim, tidak pernah berubah. Kita akan memperhatikan 7 nama yang menjadi sebutan di dalam Alkitab untuk kita dapat merenungkan janji Allah itu sendiri. Untuk siapa? Untuk semua orang yang beriman, untuk semua orang yang percaya, untuk semua orang yang mengaku Dia adalah Allah. Yang pertama kita melihat satu kata Yehovah Yireh, terambil dari Kejadian pasal 22 ayat 14 yang berkata demikian. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang, di atas gunung Tuhan aku, di atas gunung Tuhan akan disediakan. Dalam terjemahan asli dia berpakai dengan kata Yehovah Yireh. Artinya Allah mencukupi, Allah menyediakan, Allah mencukupi kepada semua orang yang berharap, yang mengaku, yang menyembah Dia adalah Yehovah Yireh. Dia menyediakan. Apa yang Dia sediakan? Segala kebutuhan umatnya yang benar-benar berharap, bersandar kepada Dia. Masih ada terjemahan banyak dalam kata Yehovah Yireh. Kalau kita sungguh-sungguh percaya dan mengandalkan Dia dalam kehidupan kita, Dia tidak pernah meninggalkan umatnya. Saya awali dengan kesaksian tadi karena itu fakta penyertaan Tuhan.
bingung, di luar sana bingung melihat situasi dan kondisi yang terjadi di saat kami akan mendarat di mana. Tetapi keyakinan saya berkata kepada mereka, saya pasti turun, saya pasti sampai, karena saya percaya Dia adalah Yehova Jireh. Dia yang mengadakan, Dia yang menyediakan, Dia yang melindungi, Dia yang memberkati. Dan terjadi sesuai apa yang diimani. Demikian pula kita semua sama. Kalau kita percaya Dia adalah Allah dan Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita, dan Dia adalah Yehova Jireh, maka Dia akan selalu menyediakan segala sesuatu apa yang menjadi pengharapan kita, kebutuhan kita, karena Dia Allah, bukan manusia. Yang kedua, kita temukan Dia berkata Yehova Rafa. Firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya, dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya, dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Dia mengizinkan segala macam penyakit ditimpakan di dunia ini. Sekarang sedang terjadi, bukan hanya di negara kita, di berbagai negara di dunia. Tetapi bagi orang yang beriman kepada Dia, Dia adalah Yehova Rafa. Dia yang menyembuhkan setiap orang. Kembali lagi di situ dikatakan, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allah dan perhatikan dan melakukan apa yang benar di matanya. Kalau kita melakukan yang benar, kita melakukan segala sesuatu yang dikehendaki Dia, mujizatnya akan selalu kita alami. Ketika saya berkata kepada rekan-rekan yang ada di Jawa Tengah, kami mau ke Manado suami istri, mereka katakan apa? Jangan Manado lagi zona merah. Saya berkata, zona merah artinya merah berbicara darah Yesus. Saya katakan saya tidak takut, karena saya ke sana bukan hanya bermain-main atau keluyuran, tapi saya ke sana melayani Tuhan. Saya percaya perlindungan Tuhan ada beserta dengan saya. Sampai di sana Sabtu malam, Minggu kami sudah melayani. Seninnya kami diminta mengajar anak-anak Papua yang baru datang. Sama datangnya malam itu. Mereka masuk dalam Bible Training Center di Tomohon. Saya langsung diminta mengajar dan mengajar mereka. Tidak ada ketakutan. Saya menekankan kalau kita sudah ditempatkan, Tuhan ada di tempat ini, berarti ada rencana Tuhan buat Anda sekalian. Belajarlah taat dan melakukan apa kata Tuhan. Apa
Tuhan yang melindungi, Tuhan yang menjaga orang yang melakukan kehendak Dia, orang yang berjalan pada kebenarannya. Dia penyembuh dari segala penyakit apapun. Kalau kita datang kepada Dia, kami habis mengajar sana, kami punya jadwal lagi. Hari Kamis kami harus melayani ulang tahun GPD di suatu kampung di Kaunggoa. Kami berangkat melayani. Kami tidak khawatir dengan kondisi yang disebut tsunami. Mereka katakan barusan meninggal di sini, di sana barusan meninggal, di sana meninggal. Dalam hati saya berkata, Tuhan, itu urusan mereka meninggal dan menguburkan, tapi urusan saya melayani Engkau. Karena Engkau Allah yang beserta dengan saya. Saya tidak pernah bimbang dan takut dengan isu-isu berkembang, tapi saya semakin takut kepadamu. Dan setiap apa yang menjadi kerinduan umatmu, kuasamu dinyatakan di sana. Dan itu yang saya pegang sampai detik ini. Ketika mau pulang, mereka katakan, loh, Pak Pendeta kan pasti akan dirapid tes. Saya katakan, kenapa saya takut? Iya, nanti didapatkan negatif apa positif, pasti tidak bisa berangkat. Atau salah satu dari Bapak Ibu dalam hati berkata, Tuhan ada di dalamku, ini rumah Tuhan, tidak mungkin ada virus yang dapat mengganggu tubuh ini kalau ada Tuhan di dalam hidup kita. Dia yang punya, dikatakan Dia mengizinkan semua itu ada. Dikatakan pembacaan kita ini semua seizin Dia, tetapi Dia penyembuh kepada mereka yang benar-benar mengandalkan Dia. Dan Dia bukan manusia. Manusia suka kerja Dia. Tapi saya percaya dan pegang pada firman Allah. Allah kita di dalam Yesus tidak pernah ikat janji. Bilangan 23 ayat 19 itu nyata. Dia bukan manusia. Dia Allah yang menjadikan langit dan bumi ini ada. Dia tidak pernah ingkar janji. Dia menepati janji. Dan sampai detik ini Dia tidak pernah berubah. Yang ketiga, Yehova Nisi. Kata ini kita temukan di dalam Keluaran 17 ayat 15. Lalu Musa mendirikan sebuah mezbah dan menamainya Tuhanlah panji-panjiku. Artinya di situ berbicara tentang tangan Tuhan itu terulur menjaga, melindungi. Ayat yang berikutnya 16, tangan di atas panji-panji Tuhan. Tuhan berpegang melawan musuh-musuh itu. Jadi kata Yehova Nisi adalah Tuhan yang melawan musuh-musuh. Tuhan mengusir musuh-musuh, musuh-musuh kegelapan, musuh-musuh problem, musuh-musuh permasalahan yang seringkali mengganggu kehidupan kita. Yang percaya kepada Dia, Dia sanggup dan sangat sanggup menyatakan pertolongan terhadap kita sekalian. Amin. Dia sanggup. Apa yang kita takutkan? Kalau kita benar hidup dan mengandalkan Dia,
Dia akan nyata dalam hidup kita. Karena Dia adalah Yehova Nissi. Mari kita andalkan Dia. Mari kita pegang teguh kebenaran firman-Nya. Jangan goyah, karena Dia Allah, bukan manusia. Dia tidak pernah ikat janji. Itu yang harus kita pegang. Dan yang keempat, kita temukan kata Yehova Shalom. Yehova Shalom kita banyak temukan di dalam ayat-ayat, tetapi saya mengambil dalam satu ayat Hakim-Hakim pasal yang ke-6 ayat 23. Berbunyi demikian, tetapi berfirmanlah Tuhan kepadanya, selamatlah engkau, jangan takut, engkau tidak akan mati. Di saat menghadapi problem masalah, dikatakan janganlah takut. Yehova Shalom, janganlah bimbang, janganlah ragu, karena Tuhan penyelamatmu, karena Tuhan perlindunganmu, karena Tuhan kekuatanmu. Dia tidak pernah ingkar janji. Kalau kita melangkah dengan yakin bahwa Tuhan beserta pribadi saya. Dia adalah Yehova Shalom. Dia selalu memberikan kedamaian, kesejahteraan, kekuatan, kemenangan dimanapun engkau berada. Tapi engkau yang percaya sungguh kepada Dia, tapi engkau yang mengandalkan Dia lebih dari segala sesuatu, karena Dia adalah Allah. Dia adalah Tuhan. Dia bukan manusia. Taruhkanlah pengharapanmu sepenuhnya kepada Dia. Di dalam Efesus pasal yang kedua ayat 14, Dialah damai sejahtera buat umatnya, buat orang yang percaya, buat kita sekalian. Apa yang kita takuti kalau Allah ada di pihak saya dan saudara? Apa yang kita bimbangkan kalau Dia ada di dalam kehidupan kita? Segala macam bisikan mungkin membuat kita takut, gelisah dengan situasi dan kondisi dunia yang saat dilanda dengan COVID-19, dilanda dengan virus yang ditakuti seluruh dunia. Tetapi umat Allah, orang yang beriman, orang yang percaya kepada Dia, ingat, Dia adalah Yehova Shalom. Dia memberikan kemenangan, Dia memberikan kedamaian, Dia memberikan kesejahteraan kepada mereka yang percaya kepada Dia, yang mengandalkan Dia, karena Dia adalah Allah yang menjadikan segala sesuatu ada. Sebagaimana apa yang kita baca dalam Kejadian 1 ayat 1, bersih bara Elohim, Dia jadikan semua ada, semua yang kita nikmati, semua yang kita lihat, inilah dunia ini dan isinya, semua dijadikan oleh Dia untuk kita sekalian. Yang kelima, kita menemukan kata Yehova Ra'a. Artinya Yehova Ra'a kita dapat melihat di dalam Mazmur kita membaca di sana pasal ke-23 ayat 1. Dikatakan Tuhan
adalah gembala. Dia mengembalakan umatnya yang percaya. Dia mengembalakan orang yang beriman kepada dia, kepada rumput yang hidup, kepada segala sesuatu yang diandalkan, kepada segala sesuatu yang dibutuhkan. Dia bawa bukan kepada kekurangan, tetapi kepada keberkatan, kepada segala kebutuhan. Karena dia adalah Yehova Rama. Dia tidak pernah berubah. Kita lihat, kita dapat temukan yang ke-6. Yehova tersedik penuh. Yehova tersedik penuh. Allah kebenaran kita. Yeremia 23 ayat 6. Dalam zaman Yehuda akan dibebaskan dan Israel akan dihidup dengan tentang dan nilai namanya yang diberikan orang kepadanya. Allah Tuhan kebenaran, Tuhan keadilan bagi umatnya. Luas pengertian dari bahasa asli Ibrani. Dia adalah Tuhan keadilan. Dia adalah Tuhan kemenangan. Dia adalah Tuhan kebenaran. Tidak ada yang dapat disejajarkan dia. Kalau dia menolong kita, dia menyertai kita apapun yang kita hadapi, pasti dia memberikan kemenangan, keadilan, kebenaran dalam setiap kehidupan kita. Selama kita mengandalkan dia, selama kita percaya kepada dia, selama kita melakukan kebenarannya, maka dia adalah Allah Maha Adil. Dia tidak pernah membiarkan umatnya dipermainkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Dia tidak pernah meninggalkan orang-orang yang mengandalkan dia, tapi dia berperang ganti mereka. Karena dia Allah, bukan manusia. Manusia bisa ikat janji. Yang selalu saya katakan bahasa Jawa, engge-engge tapi bukan kemang. Itu manusia. Tapi Allah tidak. Kalau dia berjanji, dia akan tepati janji. Karena dia adalah Allah yang mempunyai langit dan bumi. Yang ketujuh terakhir, dia adalah Yehova Syama. Jadi keliling kota itu adalah 18.000 hasta. Sejak hari itu nama kota itu ialah Tuhan hadir di situ. Tuhan hadir di situ. Di suatu kota di mana orang mengandalkan dia, di mana orang yang mengutamakan dia, memprioritaskan Tuhan di dalam kehidupannya. Kalau orang tidak mengutamakan dia, tidak heran kita melihat kegagalan, kekecewaan dialami. Tapi orang yang mengandalkan dia, pasti penyertaan dia ada, perlindungan dia ada. Dia berkata, Tuhan adalah Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang perkasa, Tuhan yang dahsyat, Tuhan hadir di mana umat Allah membutuhkan dia. Di mana kita membutuhkan dia, dia hadir di sana. Tapi bukan sekedar hanya perkataan, tetapi dengan keyakinan, Tuhan saya butuh Engkau. Saya yakin Engkau ada di pihak saya. Kami bisa melayani sampai ke Topaso Baru.
Dan mereka berkata, kok Pak Hendrik masih mau melayani sampai di sana dengan situasi kondisi hujan, banjir, longsor sana kemari. Tapi kami tetap kuat, kami tetap sehat, sampai pulangnya kami ada sebagaimana kami ada. Jadi mari andalkan Tuhan. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang tidak pernah ingkar janji. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang mengasihi kita semua. Andalkan Dia di dalam kehidupan kita. Dialah Allah, bukan manusia. Manusia bisa ingkar janji, tetapi Tuhan kita tidak pernah ingkar janji. Sampai detik ini Dia adalah Tuhan, dan Dia berjanji dan menepati janji kepada kita semua yang mengandalkan Dia.